Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang anggaran sektor publik. Sebelum memasuki materi, perkenankanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dewi Nuriyamah dengan NIM 20624010002. Yang kedua, Marlina Dwi Hartanti dengan NIM 20624010005. Dan yang ketiga, Siti Misrotun dengan nomor NIM 206240111. Ya, sekarang kita akan membahas materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik sendiri memiliki pengertian yaitu suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Ya, anggaran satuan keuangan itu contohnya seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu. Jadi, anggaran itu juga memiliki jangka waktu tertentu untuk kita bisa membuat anggaran. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai target. Jadi, anggaran itu juga bisa kita gunakan untuk mencapai target. Sepertinya kita dalam perusahaan ingin mencapai target 1000. Jadi kita harus membuat anggaran agar 1 bulan itu kita bisa mendapatkan 1000. Seperti itu. Dan yang keempat, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi poin keempat, sewaktu kita membuat anggaran, sebaiknya kita harus teliti dan kita benar-benar membuat seperti itu untuk beberapa waktu, karena anggaran itu mempunyai jangka waktu tertentu. Jadi harus diteliti dengan cermat agar anggaran itu betul dan benar. Materi selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Menurut Mardiasmo 2019, prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi 1. Otorisasi oleh legislatif. Ia mempunyai pengertian anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif memiliki pengertian yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Pengertian dari periodik adalah anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat. Akurat adalah estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir,
Yang kedelapan, diketahui oleh publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat yang luas. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Melalui anggaran publik tersebut, dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi anggaran. Yang ketiga, anggaran sebagai alat perencanaan, yaitu untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Keempat, anggaran adalah alat penilaian kinerja, yaitu kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai yang dikaitkan dengan anggaran yang telah ditentukan. Kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keenam, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Lalu, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Materi selanjutnya adalah pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Ada dua, yaitu yang pertama pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan New Public Management atau NPM. Selanjutnya adalah tujuan pendekatan tradisional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi dan penetapannya melalui pendekatan inkremental atau kenaikan yang bertahap. Kemudian adalah karakteristik pendekatan tradisional. Ada dua karakteristik dalam pendekatan tradisional, yaitu yang pertama, menitik beratkan perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan, dan yang kedua adalah penekanan hanya pada administrasi. Ciri utama dalam pendekatan tradisional ada dua, yaitu yang pertama, penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dana berasal, atau pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan, atau pos-pos pengeluaran, bukan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran tersebut. Ciri yang kedua adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya, dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam. Kelebihan pendekatan tradisional. 1. Bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan. 2. Dimengerti oleh orang yang berkepentingan. Kelemahan pendekatan tradisional, tidak adanya informasi yang memadai bagi pembuat keputusan. 2. Terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Pendekatan New Public Management. Pendekatan New Public Management anggaran sektor publik. 1. Berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. 2. Paradigma New Public Management menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Karakteristik anggaran pendekatan New Public Management. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. 1. Komprehensif.
atau komparatif. 2. Terintegrasi dan lintas departemen. 3. Proses pengambilan keputusan yang rasional. 4. Berjangka panjang. 5. Spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. 6. Analisis total cost dan benefit termasuk opportunity cost. 7. Berorientasi output dan outcome, value for money, bukan sekedar input. 8. Adanya pengawasan kinerja. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik penting karena a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. B. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada batasnya. C. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.